Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang penuh dengan kasih, di pagi yang baru ini kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Kami datang dengan hati yang terbuka memohon agar melalui renungan ini Engkau berbicara dan menguatkan kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga mengubah hidup kami agar semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara, hidup tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada masa-masa ketika kita merasa seolah seluruh dunia runtuh menimpa kita. Dalam saat-saat seperti itu, kita cenderung untuk menarik diri, merasa sendiri, dan sulit percaya bahwa ada maksud baik dari penderitaan itu. Alkisah ada seorang wanita duduk diam di pojok rumah sakit, memegang map rekam medis anaknya yang baru saja divonis kanker. Di seberangnya seorang pria muda baru saja kehilangan pekerjaannya dan tak tahu bagaimana memberi makan keluarganya. Sementara itu seorang mahasiswa tenggelam dalam depresi karena tuntutan dan tekanan hidup yang tak kunjung reda. Mereka tak saling kenal, tapi ada satu hal yang mereka butuhkan, penghiburan. Dan dalam kesunyian itu, Tuhan berbisik lewat firman-Nya dalam 2 Korintus pasal pertama ayat keempat. Dia, yaitu Allah, menghibur kami dalam segala penderitaan kami, supaya kami dapat menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami sendiri terima dari Allah. Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini tidak ditulis di tempat yang nyaman, melainkan Paulus menulis ini dari kedalaman penderitaan. Paulus tahu betul rasanya dianiaya, ditolak, ditinggalkan, bahkan nyaris mati. Namun dari situasi seperti itulah ia menulis tentang penghiburan Allah, bukan sebagai teori, tetapi sebagai pengalaman hidup yang nyata. Kata menghibur dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah parakaleo, yang berarti memanggil dekat atau menguatkan. Ini bukan sekedar hiburan sementara atau pengalihan perhatian. Ini adalah penguatan hati yang diberikan langsung oleh Allah sendiri. Ketika kita mengalami penderitaan, seringkali kita ingin segera keluar darinya. Tetapi Allah justru memilih untuk masuk ke dalam penderitaan itu bersama kita, dan dari sanalah Ia menghibur kita. Paulus tidak berhenti hanya pada menerima penghiburan. Karena menariknya, Paulus menegaskan bahwa penghiburan yang kita terima bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Allah tidak menghibur kita agar kita sekedar merasa nyaman, tetapi agar kita bisa menjadi alat penghiburannya bagi orang lain. Dunia tidak kekurangan orang yang terluka, tetapi kekurangan orang yang bersedia menyentuh dan memulihkan, membalut luka sesama. Dan Allah lah yang sedang membentuk kita menjadi pribadi seperti itu. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita pernah terluka dan dihibur oleh Allah. Injil adalah kisah terbesar tentang penghiburan ilahi. Yesus tidak hanya datang untuk menghapus dosa, tapi Dia juga menyentuh luka terdalam manusia. Artinya, kita tidak menyembah Allah yang jauh dari penderitaan, tetapi sekali lagi Allah yang rela masuk ke dalam penderitaan kita. Ketika kita menerima Injil, kita menerima pribadi Yesus yang tidak hanya menyelamatkan kita dari murka, tetapi juga memeluk kita di tengah tangis kita. Dalam hidup sehari-hari ini memberi kita kekuatan untuk tidak lari dari rasa sakit.
tetapi melihat bahwa ada makna di baliknya. Karena salib Kristus membuktikan bahwa dari penderitaan lahirlah pengharapan. Dan lebih dari itu, Injil memampukan kita untuk tidak hidup berpusat pada diri sendiri. Saat kita menerima penghiburan dari Kristus, kita dipanggil untuk membagikan itu. Mungkin dengan mendengarkan kisah seseorang, mungkin dengan hadir di tengah kesepiannya, atau mungkin hanya dengan menjadi teman yang tidak menghakimi. Kehadiran kita itu bisa menjadi perpanjangan tangan Kristus. Maka setiap luka yang sudah Tuhan pulihkan dalam hidup kita bukanlah kenangan pahit semata, tetapi bisa menjadi sumber penghiburan yang hidup bagi orang lain. Hari ini jika engkau sedang terluka atau pernah terluka, ketahuilah bahwa Tuhan tidak sedang menyia-nyiakan itu. Dia sedang menghiburmu, bukan hanya untuk mengangkatmu, tetapi agar melalui hidupmu orang lain juga dapat mengenal penghiburan sejati. Jangan pernah anggap sia-sia proses hidupmu. Tuhan sedang membentukmu menjadi pelayan penghiburannya di dunia ini bagi orang-orang yang sedang terluka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang menghibur kami dalam setiap penderitaan kami. Ajari kami untuk tidak menyia-nyiakan penghiburan yang kami terima, tetapi menjadikannya saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam setiap luka, ajar kami melihat karya-Mu. Dalam setiap air mata, kuatkan kami untuk tetap percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.